Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa arahan-arahan, beberapa bimbingan yang berkaitan dengan keilmuan yang insya Allah Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh butuh keilmuan agar bisa beramal pada saat berada di Tanah Suci. Pada saat seseorang akan melaksanakan ibadah umroh, biasanya ya, program dari Biro Travelnya itu ada yang langsung ke Mekah, ada juga ya, ke Madinah terlebih dahulu. Nah, dalam video ini Abah akan menjelaskan ya, amalan apa saja yang perlu dilakukan pada saat berada di kota Madinah. Jadi, Abah akan menjelaskan pahala ibadah di kota Madinah. Kenapa Abah akan jelaskan? Karena insya Allah Bapak Ibu yang umroh itu umumnya ya mampir dulu ke Madinah. Nah, pada saat berada di Madinah ini, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat sampai di kota suci Madinah, insya Allah pembimbingnya akan mengarahkan supaya bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, ya, di dalamnya ada kuburan Nabi, ada ya, kuburan sahabat Nabi. Ya. Kemudian di dalam Masjid Nabawi juga terdapat taman surga, namanya Raudhah. Tempo hari ada yang menanyakan ke Abah, Abah di mana kuburan nabinya? Kemudian di mana lokasi yang namanya Raudhahnya? Ya ingat ya, Raudhah itu berada di dalam Masjid Nabawi. Begitu juga kuburan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam tadi Masjid Nabawi berikut sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian ya Umar bin Khattab. Itu berdampingan makamnya dengan makam Nabi. Kembali Abah akan menjelaskan, pada saat Bapak Ibu berada di kota suci Madinah, berarti yang pertama silahkan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Silahkan memperbanyak sholat. Usahakan bisa selalu sholat wajib berjamaah di Masjid Nabawi, itu pertama. Kemudian usahakan bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah di Masjid Nabawi. Kenapa yang pertama Abah arahkan untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi? Sebab Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan. Ya, ada di dalam hadis riwayat Ibni Majah dijelaskan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fima siwa ilal masjidal haram. Sholatun fi masjidal haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fima siwa. Hadis riwayat Ibni Majah. Satu sholatan di masjidku Nabi itu lebih utama, lebih afdol daripada 1000 sholat di tempat selain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Satu sholatan di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lainnya. Nah, penjelasan hadis ini adalah karena kita fokus ke Masjid Nabawi. Bapak Ibu sholat satu sholatan saja di Masjid Nabawi ini, contoh umpamanya sholat subuh saja. Sholat subuh kan 2 rakaat ya. Ya. Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh, kemudian ya, ada teman Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh di tanah air. Itu nilai pahalanya jauh. Ya, berbanding 1000 kali lipat. Kalau teman Bapak Ibu yang ada di tanah air itu ingin menyamai pahala sholat yang hanya sholat subuh di Masjid Nabawi, dia harus sholat sampai 1000 kali sholat subuh, baru sama pahalanya. Sebab tadi ya lebih utama daripada 1000 sholatan di tempat lain.
Itu kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Nabawi. Nah, untuk itu karena pahalanya lipatannya sampai 1000 lipatan, maka perbanyaklah sholat. Ya. Selalu berusaha bisa datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat wajib. Ya. Sholat wajib berjamaah. Umpamanya, ya, Bapak Ibu ingin memperbanyak sholat, sunahnya bagaimana? Di sini Abah akan jelaskan sedikit ya. Tipsnya adalah, silahkan Bapak Ibu pada saat bubaran sholat Isya, itu kan waktunya makan di hotel, tips dari Abah jangan terlalu kenyang. Ya, secukupnya saja, kemudian hindari yang namanya dingin-dingin, hindari yang namanya tadi kopi, hindari juga yang makanan pedas-pedas asam tuh hindari. Makan secukupnya saja, kemudian masuk ke kamar hotel, istirahat tidur. Kemudian ya, bangun jam 2 malam. Ya. Kemudian ya, berangkatlah ke masjid, memperbanyak ibadah, yaitu sholat tahajud. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, secapeknya. Kalau sudah capek ya istirahat dulu. Kemudian disambung lagi. Ya. Nah, umpama capek, bagaimana Abah kalau saya misalnya ya, diselingi dengan membaca Al-Quran? Boleh, silahkan. Ya. Membaca Al-Quran, berzikir umpamanya. Tapi jangan lupa ya, kalau yang namanya ya, praktek sholat malam, itu harus ditutup dengan witir. Ada witirnya, hukumnya wajib. Jangan lupa. Nah, witir ini ya, cara mengerjakannya boleh umpamanya di akhir atau juga di tengah-tengah umpamanya boleh. Nah, daripada lupa saya witir dulu umpamanya 1 rakaat boleh itu ya. Witir itu ganjil, boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat umpamanya ya. Ini Abah mengingatkan jangan sampai keburu adzan subuh. Dan di Masjid Nabawi ini adzannya 2 kali. Yang pertama biasanya jam 4 pagi. Adzan. Nah, adzan ini adalah untuk ya, mengingatkan dan untuk membangunkan orang-orang agar bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya, yang belum tahajud supaya sholat. Nah itu. Nah kemudian biasanya ya, sekitar jam 5 itu ada yang namanya adzan subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, silahkan perbanyak sholat. Nah, selain sholat tahajud, sholat malam, Abah menyarankan silahkan sehari semalam melaksanakan sholat tasbih. Ya, sehari semalam. Ya, karena tuntunannya sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Nah, mumpung berada di kota suci Madinah, silahkan Bapak Ibu bisa memperbanyak sholat tasbih. Tapi maksudnya memperbanyak ini tidak boleh sehari lebih dari sekali. Ya, maksudnya rutinkan. Pama tiap malam ya tiap malam, tuh ya. Karena pahalanya pol Bapak Ibu. Ada 10 macam ya dosa ya, yang akan diampuni oleh Allah apabila Bapak Ibu melaksanakan sholat tasbih. Bisa juga ya pada saat Bapak Ibu ya waktu duha umpamanya ya, setelah pagi subuh kan pulang, sarapan, kemudian istirahat, kemudian jam 10 berangkat lagi tuh ke masjid. Ya, kan masih pagi tuh ya. Silahkan sholat duha. Caranya bagaimana Abah? Ya, boleh yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai Bapak Ibu merasa capek. Ya, perbanyak karena kan pahalanya luar biasa. Nah itu ya, sedikit tips dari Abah. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang punya cita-cita, yang memiliki keinginan, namanya manusia kan banyak keinginannya, silahkan bisa melaksanakan sholat hajat. Jadi sholat hajat itu dilaksanakan pada saat seseorang itu membutuhkan bantuan Allah, ada keperluan atau hajat kepada Allah. Ya, silahkan seperti itu ya. Nah kemudian kita lanjutkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saat ini kan ya ada jamaah-jamaah umroh yang umrohnya itu umroh Ramadan, dan juga insya Allah ya, beberapa bulan lagi ada jamaah-jamaah haji yang akan mampir ke Madinah untuk mendapatkan pahala arba'in. Nah di sini Abah akan menjelaskan mengenai pahala arba'in.
Ada di dalam hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla fi masjidi arba'ina sholatan, la yafutuhu sholatun, kutibat lahu baro'atun minan nar, wa najatun minal adab, wa bari'a minan nifaq. Barang siapa yang sholat di masjidku Nabi, yaitu Masjid Nabawi, ya, sebanyak 40 sholatan, dan sholatnya itu tidak terputus, selalu sholat di situ, berjamaah di situ sebanyak 40 sholatan, maka Allah akan menulis baginya pahala, yaitu terbebas dari neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan membebaskan dia dari segala siksa Allah. Dan yang ketiga, Allah akan membebaskan dia dari sifat munafik. Hadis riwayat Ahmad. Itu ya. Nah, penjelasan hadis ini berarti kalau Bapak Ibu lama ya tinggalnya di Masjid Nabawi, contoh misalnya kalau orang haji itu biasanya pemerintah Indonesia itu ya memberikan kesempatan 8-9 hari tinggal di Madinah sengaja agar bisa mendapatkan tadi pahala arba'in, karena kan pol sekali pahalanya. Atau barangkali orang yang akan melaksanakan umroh Ramadan, ya, di situ umpamanya ya, menginap di Madinahnya 8 hari, bisa ya, mengambil pahala arba'in. Karena prakteknya agar mendapatkan pahala arba'in, yaitu ya, setiap sholat sehari semalam itu kan 5 waktu. Nah, 5 waktu kali 8 hari, berarti kan 40 waktu. Apabila tinggal di Madinah 8 hari dan bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, karena nggak boleh terputus, selama tadi 40 waktu, maka barulah akan mendapatkan pahala yang tadi Abah jelaskan. Yang pertama, pahalanya terbebas dari api neraka, kemudian terbebas dari siksanya Allah, dan juga terbebas dari sifat munafik. Nah, itu pahalanya ya, sholat arba'in atau pahala arba'in. Nah, bagi jamaah-jamaah haji, biasanya pemerintah Indonesia ini memberikan ya, kesempatan tinggal di Madinah 8-9 hari agar bisa mendapatkan pahala arba'in. Adapun ya, umroh yang 9 hari atau 12 hari memang tidak bisa tinggal lama-lama di Madinahnya, karena umumnya kan hanya 3 hari atau 6 hari. Itu ya. Nah, ini ya, bisa diamalkan bagi orang yang minimal tinggal 8 hari di Madinahnya. Itu ya. Ini sebagai pengetahuan ya, terutama bagi orang yang akan melaksanakan haji. Ini insya Allah dari pemerintah Indonesia ya, memberikan kesempatan tinggal 8-9 hari di Madinah. Itu yang kedua. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa ya, berkunjung ke Masjid Quba, ya, mengunjungi Masjid Quba. Dalam hadis jelaskan Nabi itu ya, setiap hari Sabtu sengaja ya, datang ke Masjid Quba ya, untuk melaksanakan sholat di situ, karena Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Ya, jadi memiliki keutamaan. Dijelaskan di dalam hadis Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja hatta ya'tiya hadal masjid, Masjid Quba, fasola fihi kana lahu adlu umratin. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian dia sholat di Masjid Quba, maka pahalanya sebanding dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Luar biasa, Pol. Itu terdapat dalam hadis Nasa'i. Kemudian ya, Nabi juga menjelaskan ya, ada dalam hadis riwayat Ibni Majah ya, ada dalam halaman 1412 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatoharo fi baiti suma'ata Masjid Quba fasola fihi sholatan kana lahu ka'ajri umrotin.
Ya. Barang siapa yang sesuci ya, di dalam rumahnya, maksudnya sesuci itu adalah sengaja dia berwudu, bersuci dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian pada saat sudah sampai di Masjid Quba, dia melaksanakan sholat di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, jadi intinya ya, kedua hadis ini menjelaskan ya, orang yang sengaja ya, datang ke Masjid Quba kemudian dia beribadah di situ, sholat di situ, maka Allah akan memberikan pahala ya, sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah umroh, itu ya. Nah, kemudian caranya bagaimana, Abah? Caranya biasanya dari Biro Travel itu ada acara city tour. Kalau di Abah biasanya seperti itu, ya. Biasanya Abah memberikan informasi ke jamaah-jamaah Abah, besok pagi ya jam 8 setelah sarapan siap kumpul di depan hotel. Kita ya, hari ini akan jalan-jalan. Nah, yang pertama akan mengunjungi Masjid Quba, silahkan berwudu dari kamarnya masing-masing. Biasanya Abah itu seperti itu, ya. Nah, adapun itu kan dibimbing langsung biasanya sama pembimbingnya. Bagaimana Abah kalau umpamanya ingin mandiri? Kalau ingin mandiri caranya silahkan Bapak Ibu dari hotelnya itu menuju ke Masjid Gomamah. Masjid Gomamah ini ya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian berjalan kurang lebih 100 meter ya, di belakang Masjid Gomamah itu ada yang namanya mobil warna putih ya, baknya terbuka ya, seperti mobil golf. Nah, silahkan naik saja ya, tinggal naik saja itu karena di situ memang menujunya ke Masjid Quba. Nanti dalam perjalanan diminta 10 real. Sesampainya di Masjid Quba, tadi ingat ya sudah berwudu ya. Nah, kalau tidak batal silahkan masuk saja ke Masjid Quba, sholat umpama sholat tahiyatul masjid umpamanya. Mau langsung setelah sholat tahiyatul masjid kemudian langsung lagi ke mobil supaya gerak cepat bisa kembali lagi boleh. Umpama mau dilanjut sholat karena pagi-pagi bisa yang namanya sholat duha umpamanya boleh ya, seperti itu. Nah, caranya kalau sudah sholat bisa kembali lagi ke mobil yang tadi atau mobil yang lainnya karena banyak yang ngetem di situ, naik saja. Setelah udah penuh, nanti mobilnya akan berangkat menuju ke tempat yang tadi, yaitu di belakang Masjid Gomamah, ya. Insya Allah seperti itu, karena kemarin Abah ngajak rombongan Abah, siapa yang mau ikut Abah, ayo, akan mendapatkan pahala umroh. Ya, ada beberapa orang yang ikut sama Abah diarahkan supaya tadi bisa mengunjungi Masjid Quba secara mandiri. Itu enaknya kalau umroh sama Abah ya, insya Allah ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang keempat. Yang keempat, di sini Abah akan menjelaskan mengenai keutamaan Raudhah. Jadi Raudhah ini Bapak Ibu berada di dalam Masjid Nabawi. Nah, memiliki keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi ya, dalam sabdanya ada dalam hadis Sahih Imam Bukhari, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku Nabi itu terdapat taman dari beberapa tamannya surga. Dan mimbarku Nabi itu berada di atas telaga Kautsar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, penjelasan hadis ini berarti ya, di dalam Masjid Nabawi ini ada mimbar Nabi dan juga ada bekas rumah Nabi. Nah, di antara ya, rumah Nabi dan mimbar Nabi itu merupakan taman surga atau raudhah. Berarti barang siapa yang bisa sholat di situ, berdoa di situ sama dengan sholat atau berdoa di taman surga. Caranya bagaimana, Abah? Caranya, ya, karena Bapak Ibu mendaftar umroh di Biro Travel, biasanya Bapak Ibu tinggal mengikuti arahan saja. Ya, biasanya Abah itu membawa jamaahnya karena sudah ada data-datanya, bawa lembarannya. Ya, sudah tinggal ngantri saja. Tidak seperti dulu, ya,
rebutan sehingga ya tadi kurang nyaman. Kalau sekarang lebih nyaman ya karena antriannya itu lebih rapi ya. Hanya saja diusahakan kalau umpamanya pembimbingnya mengarahkan pagi ini atau sore ini kita akan ke Raudhah, maka diusahakan sudah berwudu ya. Nah, kemudian amalan pada saat berada di Raudhah itu apa, Abah? Silahkan yang pertama, karena Raudhah ini berada di dalam Masjid Nabawi, pada saat seseorang itu masuk ke masjid, maka sunahnya itu sholat tahiyatul masjid ya, boleh seperti itu. Kemudian dilanjutkan umpamanya Bapak Ibu memiliki ya hajat, keinginan, ada yang ingin disampaikan, permintaan kepada Allah, Abah sarankan bisa melaksanakan sholat hajat ya. Karena tempatnya itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa, silahkan perbanyak doa, mintalah yang baik-baik kepada Allah. Jangan lupa minta pengampunan kepada Allah, kemudian minta supaya ditetapkan keimanan, supaya bisa nanti pada saat meninggalnya husnul khatimah, bisa masuk surga selamat dari neraka. Kemudian doakan ya, orang tuanya, anak-anaknya, supaya bisa berkumpul dalam surganya Allah. Tuh ya, ini masukan dari Abah seperti itu. Barulah minta hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan masalah dunia ya. Umpamanya minta kaya ya, apa barangkali butuh rumah, apa silahkan. Boleh bebas berdoa. Dan doanya bagaimana, Abah? Apakah harus pakai bahasa Arab? Jawabannya ya silahkan semampunya. Kalau bisa bahasa Arab boleh, umpama mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa boleh, silahkan ya. Sebisanya minta kepada Allah ya. Nah itu 4 ya tempat yang bisa Bapak Ibu maksimalkan ibadahnya pada saat berada di Masjid Nabawi ya, dan pada saat berada di kota suci Madinah. Ingat, yang namanya Madinah ini termasuk kota suci ya. Kota suci itu ada 2, Mekah dan Madinah ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan ya video singkat ini bisa menambah keilmuan bagi Bapak Ibu yang akan berkunjung ke Madinah, sehingga kalau sudah tahu pahalanya, tahu caranya, bisa mempersungguh ibadah pada saat berada di sana. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.